Baik, saya akan langsung ke Bang Masinton. Bang, kalau dilihat hak angket yang tadi Abang ajukan, apa sebenarnya? Apakah ini menjadi bentuk sebagai serangan? Jadi tadi dari PDIP ke Jokowi? Di paripurna tadi saya lakukan interupsi, saya sampaikan tentang tragedi konstitusi tadi. Karena apapun kita nggak ingin nih sejarah ini dibikin mundur kembali. Apapun konstitusi itu bukan sekedar hukum dasar, bukan sekedar hukum yang tertulis. Tapi konstitusi itu adalah jiwa dan roh sebuah bangsa. Sebagai roh dan jiwa sebuah bangsa, maka dia harus dijaga betul konstitusionalitasnya. Nah, maka tadi saya sampaikan dalam sidang paripurna DPR RI bahwa kita berdiri di sini atas dasar konstitusi. Presiden maupun eksekutif, yudikatif memiliki kewenangan dan lain-lain atas dasar konstitusi dan perundang-undangan. Maka itu harus kita jaga. Dan saya sampaikan bahwa ini bukan persoalan partai politik. Bukan persoalan capres-cawapres. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita menjaga independensi Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dia adalah benteng terakhir ya untuk menjaga marwah konstitusi kita tadi itu. Maka saya menyampaikan, saya usulkan agar DPR RI menggunakan hak istimewanya, hak kelembagaannya yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar. Maka saya sebagai anggota DPR RI mengusulkan agar DPR menggunakan haknya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu. Baik, sebelum ke Pak Ikrar saya akan ke Pak Habib terlebih dahulu. Pak Habib, bagaimana respon Anda terkait hak angket yang diajukan Bang Masinton ini? Anda sempat menyebut bahwa bingung. Maksudnya bingung gimana nih? Iya, ya jadi tentu kita juga bukan hanya bingung, prihatin ya. Bahwa pemahaman mendasar soal relasi antara lembaga eksekutif dengan yudikatif sepertinya kita rasakan tercemar dengan yang namanya kepentingan politik ya. Jadi gini, secara azas yang namanya yudikatif itu tidak bisa diawasi ya kerjanya oleh yang namanya lembaga legislatif. Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga yudikatif ya. Dan diatur azas tadi diatur dengan jelas baik dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun dalam Undang-Undang MD3 bahwa yang bisa menjadi objek pengawasan dalam konteks ini adalah penggunaan hak angket itu adalah kebijakan eksekutif ya, secara redaksi disebut pemerintah ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga eksekutif sehingga nggak bisa, dan ini bisa akan menjadi masalah besar ya dalam sistem ketatanegaraan kita. Ketika ada putusan pengadilan, pasti ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang, ya kan? Tinggal apakah ada upaya hukum atau tidak. Tetapi kalau kita tidak senang terhadap putusan pengadilan, mungkin karena persoalan kepentingan kita, ya, yang berbeda, lalu yang ditempuh adalah cara politik, ya, dengan seperti mengajukan hak angket ini kita nggak pernah ketemu sebelumnya, benar-benar nggak pernah ketemu gitu loh. Serumit apapun masalah politik, tapi merespon putusan pengadilan dengan aksi politik, saya pikir ini baru pertama kali gitu kan. Oke, itu yang menjadi alasan kebingungan Anda ya. Benar-benar bingung, dan saya pikir ya. Baik. Ya silakan kalau faktanya ada yang mengajukan hak angket ini ya, tapi benar-benar ini buat saya ini hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya gitu. Jadi, Bang Masinton, sebelum ke Pak Ikrar silakan, mungkin langsung mau dijawab. Jadi itu Pak Habib 2017 lalu itu ada putusan dari MK juga ketika saya masih di Komisi 3 DPR RI pada saat itu melakukan hak angket terhadap KPK. Itu juga disampaikan apakah dia menjadi objek dari angket ya DPR RI karena KPK adalah lembaga hukum. Nah, di situ diperkuat oleh putusan MK bahwa KPK adalah bagian dari objek yang bisa dilakukan angket penyelidikan oleh DPR karena dalam konteks pengawasan pelaksanaan undang-undang
30 tahun 2002 Ya. pada saat itu tentang KPK. Jadi sama dengan ini, yang kita tidak boleh masuki adalah ranah kewenangan independensi kehakiman yang itu nggak boleh. Nah jadi dalam konteks ini kan semua menyampaikan, hakim MK sendiri menyampaikan sangat serius, ada persoalan yang sangat serius dalam putusan tersebut. Ya. Bahkan ahli hukum tata negara menyampaikan ada cacat hukum secara serius dan penyelundupan hukum di sana. Baik. Dan kemudian kalau kita lihat lagi jauh sebelum beberapa bulan sebelum ada putusan itu, Ketua MK menyampaikan dalil yang tentang disengketakan, Ya. begitu. Kemudian belum lagi keterkaitan antar keluarga. Jadi berkait dengan ini, ya MK tetap menjadi bagian dari objek yang bisa dilakukan. Jadi menurut Anda penyelidikan dalam ada konteks unsur-unsurnya pelaksanaan ya? undang-undang tadi itu. Ya. Ada presidennya dan ada putusan Baik. Sedikit, MK juga. sedikit dong. terhadap Kan itu. saya menanggapi biar adil dong. Waktunya sama dong. Oke, singkat saja karena saya Ya. ingin mendengar perspektif dari Iya, biar adil dong. Ya, Kan Pak? silakan, Bukan silakan. dua kali. silakan. Jadi jelas berbeda antara KPK dengan MK. KPK itu bukan lembaga peradilan. KPK itu memang rumpun eksekutif gitu loh, karena dia tidak ada kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Ya. Jadi saya ingat sekali hak angket tersebut. Saya juga waktu itu aktivis pro demokrasi yang menyoroti persoalan tersebut. Saya mendukung langkah Bang Masinton ya untuk hak angket terkait KPK. Benar, tetapi ini bukan KPK, ini MK. Beda. Ini dan bahkan yang saya tangkap dari rekaman tadi yang disampaikan Pak Masinton di di rapat paripurna, ya benar soal putusannya MK gitu yang dipersoalkan, yang dianggap tidak adil dan lain sebagainya. Ya, itu yang menurut saya akan menjadi masalah ketatanegaraan kita ke depan kalau putusan pengadilan yang seharusnya inkrah dipersoalkan secara politik. Gitu. Oke, baik, sudah kami tangkap. Jadi ada perbedaan perspektif sebenarnya. Saya akan ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, Anda membacanya seperti apa terkait dengan hak angket usulan Bang Masinton ini? Yang jelas ya, ini kaitannya memang sangat erat dengan problem yang ada di Mahkamah Konstitusi itu sendiri ya. Kenapa demikian? Karena kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah adik ipar dari Presiden. Dan yang diputuskan itu adalah anak Presiden, yang juga keponakan dari Ketua MK. Nah ini, dan Anda juga tahu ya, itu banyak sekali kritikan-kritikan terhadap MK bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini MK itu menjadi judisialisasi politik ya. Jadi itu yang terjadi dan kemudian juga terjadi juga politisasi dari Mahkamah Konstitusi ya. Sebetulnya kalau misalnya Ketua MK itu Anwar Usman itu tidak ikut di dalam keputusan itu karena ada faktor konflik of interest seperti yang dia katakan. Ada hubungan keluarga. Bukan, itu juga yang diucapkan oleh Anwar Usman sebelum dia ikut di dalam pertemuan itu. Jangan deh, saya kan ada konflik of interest, tapi ternyata kok dia kemudian masuk. Makanya itu yang dibahas oleh Saldi Isra di dalam dissenting opinion juga, dan itu juga oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang lain juga ya. Jadi relasi antara eksekutif dan yudikatif, relasi antara Ketua MK dan Presiden dan juga Gibran ya, itu yang kemudian bisa dicari tahu apakah memang demikian adanya, dan itu bisa saja itu melalui hak angket. Oke, jadi memang menurut Anda ada hal wajar untuk hak angket diajukan oleh anggota DPR? Ya.